Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa belajar lagi sama-sama pagi hari ini di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Di subuh hari ini kita mereview dulu materi yang kemarin. Apa yang kita pelajari kemarin. Oke. Nah, kemarin teman-teman ada satu ayat Quran yang sudah kita bahas di awal, walaupun di akhirnya endingnya fokusnya jadi ke pelajaran tentang SOP makan ya. Tidak ada masalah. Tapi ayat yang kemarin itu surat 9 ayat 51 adalah sebuah ayat Quran yang isinya tentang pengingat kita bahwasanya tidak akan pernah terjadi musibah atau masalah yang menimpa kita tanpa izin Allah. Ya kan? Alhamdulillah dengan izin Allah kita juga kemarin belajar tentang bagaimana kalimat ini, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, ini sebagai kalimat untuk pengingat bahwasanya yang terjadi sama kita tuh bisa kebaikan bisa keburukan. Padahal ya kan, kebaikan dan keburukan itu juga dua-duanya adalah ujian. Jadi ujian keburukan dengan ujian kebaikan. Ada orang yang diuji dengan keburukan, ada orang yang diuji dengan kebaikan. Ujian keburukan banyak yang lulus, ujian kebaikan banyak yang tidak lulus. Nah maka insya Allah sekedar mengingatkan lagi, kemarin kita belajar bahwasanya ada dua cara untuk bisa kembali kepada Allah. Satu, ya kan, pintu masalah. Nah jadi kalau sudah masuk pintu masalah ini, kita dipaksa untuk kembali sama Allah, ya kan? Tapi kalau pintu syukur kita yang memilih atau kita sendiri yang menentukan apakah kita mau kembali kepada Allah lewat pintu masalah atau pintu syukur. Nah biasanya kue korket, kue blodan, sudah sakit baru sadar. Memang tidak mudah memaksa atau mengajarkan orang untuk kembali kepada Allah. Punya rezeki berbagi, punya kelebihan makanan yang malah memilih puasa, lagi sehat justru malah ke masjid, ya kan? Jadi ini Masya Allah tabarakallah ya, hadiah betul ya buat teman-teman yang hari ini diizinkan Allah untuk menikmati episode hidayah itu, dan kita minta semoga hidayah itu tidak dicabut. Kemarin sudah praktek belum SOP mau makan, ya kan? Jadi SOP sebelum makan itu sebelumnya, ya kan, kita berdoa semoga apa yang kita makan jadi energi untuk beramal soleh, menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan serta keistiqomahan, ya kan? Jadi ada 3: ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan keistiqomahan. Nah, jadi teman-teman semua, ketenangan, kebahagiaan, keberkahan itu diambil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalam, salam itu adalah kedamaian, ketenangan. Warahmatullah, rahmat Allah. Rahmat itu sifatnya hadiah, reward. Nah biasanya orang kalau dapat reward tuh bahagia, ya kan? Rahmat Allah tuh kan tidak mesti berbentuk uang, kemarin saya bilang. Warahmatullahi wabarakatuh, dan ada keberkahan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh 3K yang selalu saya ulang-ulang tuh diambilkan dari Assalamualaikum. Jadi ketika teman-teman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus secara tidak langsung teman-teman sedang mendoakan saudaranya, sahabatnya, keluarganya, orang terdekatnya, sekeluarga di rumah
untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Oke? Nah, tambah lagi kemarin kita belajar ditambah dengan satu, yaitu keistiqomahan. Jadi setiap mau makan kita berdoa supaya kita sekeluarga dapat 4K. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keistiqomahan. Oke. Nah, doa dan niat ini dibaca sebelum dan sesudah makan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, terakhir kemarin saya sampaikan selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Nah, di pagi hari ini ada 2 ayat sambungan yang saya perlu lanjutkan. Kamis 24 September. Nah, karena ini nyambung dengan materi tadi kemarin, teman-teman coba buka ulang surat 9 ayat 51. 9:51. Surat 9 ayat 51. Nah, ini sangat berhubungan ya. Jadi sebenarnya materi kemarin itu fokusnya di sini, tapi tidak apa-apa, ini kita ulang. Di kalimat qul la yusibana illa ma kataballahu lana, di ayat surat 9 ayat 51 itu Allah mengatakan, Allah berfirman bahwasanya qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman. Jadi kalimat Allahus Samad, Allah lah tempat kami bersandar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebuah kalimat bahwasanya tidak akan pernah terjadi keburukan tanpa izin Allah, tidak akan pernah terjadi kebaikan tanpa izin Allah. Cuma satu ayat ini akan jauh lebih kuat ketika kita pelajar dan kita kuatkan lagi tentang poin-poin berikutnya. Setelah teman-teman udah pada buka kemarin ya, surat 9 ayat 51. Nah, pagi hari ini, subuh ini, silakan buka surat 35 Fatir. Surat Fatir, tolong bantu siapa yang bisa ini kan ketik surat 35 Fatir. Ayatnya ayat 2. 352. Surat 35 ayat 2. Udah dapat? Surat 35 ayat 2. Oke, saya nunggu kawan-kawan bukakan ayatnya ya. Silakan buka surat 35 ayat 2. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Jadi teman-teman, di surat 35 ayat 2 ini, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Jadi kalau udah memang jatahnya kawan-kawan, kalau memang sesuatu itu rezekinya kawan-kawan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Kalau memang omset, bisnis, usaha, rezeki, apapun itu sudah yaftahillah, fataha yaftahu, dibukakan oleh Allah, dikasih kemudahan, fasanu yassiruhu lil yusra tadi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkannya. Jadi teman-teman, kalau memang itu rezeki kita, tidak usah takut, tidak mungkin dia tertukar. Jangankan kalau bahasa guru saya itu rezeki itu, oke, catat ya, kita catat poinnya. Di ayat surat 35 ayat 2 ini, kalau memang itu rezeki kita, jangankan diambil orang, tertukar pun tidak akan pernah.
Jadi poin pertama dari surat 35 ayat 2, kalau itu memang itu rezeki kita, jangankan diambil orang, tertukar pun tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau guru saya itu pernah bilang gini, jangankan diambil orang, tertukar pun tidak. Gitu. Itu menguatkan bahwasanya kalau emang rezeki kita ya tidak mungkin diambil orang, ya kan. Nah, kalau memang itu rezeki kita, jangankan diambil orang, tertukar pun tidak akan pernah terjadi. Nah, ini harus dipegang kuat-kuat teman-teman semuanya. Jangankan ya diambil orang, tertukar pun tidak. Tapi poin penting juga di ayat mayaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Nah, buat yang belum punya jodoh nih Bang, nggak boleh sebut nama ya. Kalau yang belum punya jodoh ya memang jodoh nggak kemana-mana gitu ya. Tapi saingan ada di mana-mana. Nah, buat yang belum punya jodoh ya segeralah eksekusi, ya kan. Lamar, ditolak ya enggak apa-apa gitu. Ditolak 1 kali, ditolak 2 kali, ini gimana mau dapat jodoh kalau takut ditolak? Saya dengan izin Allah 3 kali gagal, 3 kali ditolak. Ya enggak apa-apa gitu, sampai akhirnya Allah temukan dengan yang memang jadi jodoh saya gitu. Nah, maka ini teman-teman semua jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk ini. Kalau kata orang-orang yang ahli-ahli cinta tuh, yang lebih sakit tuh ketika engkau punya perasaan kepada seseorang yang ingin kau nikahi, tapi dia tidak tahu kalau engkau mencintainya. Aduh, pagi-pagi. Udahlah, lanjut lah ya. Nanti pada baper pula jomblo-jomblo nih. Yang jelas pagi ini kajiannya bukan kajian jomblo ya. Kajiannya pagi ini kajian surat Fatir 35 ayat 2. Oke. Kalau memang itu rezeki kita, jangankan diambil orang, tertukar pun tidak akan pernah terjadi. Nah, terus ada ayat Quran selanjutnya nih. Ada ayat Quran selanjutnya. Ada ayat Quran selanjutnya. Di kalimat itu Allah bilang, di surat Fatir ayat 2 itu Allah bilang gini, wa ma yumsik amsaka yumsiku wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di. Tapi apa saja yang sudah ditahan sama Allah, apa saja yang sudah ditahan sama Allah, dipegang erat sama Allah, dikunci sama Allah, tidak mungkin diambil. Fala mursilalahu min ba'di. Tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman. Kalau bukan rezeki kita, kalau memang rezeki kita, jangankan diambil orang, tertukar pun tidak akan pernah terjadi. Kalau bukan rezeki kita, ya kan, kalau memang itu bukan rezeki kita, jangankan mencicipi gitu ya, melihat pun enggak. Atau kalau bahasa saya tuh, sudah depan mata pun bisa diambil, hilang, nggak ada bekas, nggak ada sisa. Kenapa? Ya karena memang bukan rezeki kita. Udah depan mata nih, sudah mau disuap ke mulut, jatuh. Udah tender, udah jadi, udah tinggal tanda tangan. Begitu mau ini, diambil orang. Maka teman-teman jangan kaget dengan rezeki. Berarti itu memang bukan rezeki kita.
Jadi kalau bukan rezeki kita, tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah kita rasakan, walaupun sedikit. Jadi rezeki itu apa yang kita pakai, kita makan, dan sedekahkan. Jadi teman-teman, segitu-gitunya kita ngejar, nggak akan pernah dapat. Salto-salto lah cari duitnya. Salto-salto dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau memang bukan rezeki kita, nggak dapat teman-teman. Jadi uang udah depan mata, ya kan? Sudah siap-siap, di cancel. Kalau bukan rezeki kita, jangankan mencicipi, melihat pun enggak. Betul, itu dia. Jadi kalau bukan rezeki kita, ya kan, jangankan mencicipi gitu ya, melihat pun enggak. Ya memang enggak bisa, memang bukan rezeki kita, udah depan mata pun hilang. Maka definisi rezeki itu apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita sedekahkan. Jadi rezeki itu ada 3 teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita sedekahkan. Oke, itu pointer-pointernya. Ini masih surat Quran surat 35 ayat 2. Ya, masih 35 ayat 2. Jadi teman-teman, supaya tambah clear pembicaraan kita pada pagi hari ini, ya kan? Supaya kita tambah clear mempelajarinya, silakan teman-teman buka lanjutan atau penguat dari ayat ini 35 ayat 2, yaitu Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 17. Silakan 6 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-6 Al-An'am ayat 17. Nah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ini menarik. Surat 6 ayat 17 ini menarik. Silakan buka teman-teman, buka surat 6 ayat 17. Dapat? Oke, saya tunggu ya. Surat 6 ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Oke, terima kasih teman-teman Laju Peduli Official surat 35 ayat 2 dengan 6 ayat 17. Jadi gini teman-teman semua, di dua ayat ini bercerita tentang kalau itu memang rezeki kita, maka jangankan diambil orang, tertukar pun enggak. Tapi kalau bukan rezeki kita ya, jangankan merasakan atau mencicipi, melihat pun enggak. Atau memang sudah depan mata nih, jatuh, atau sudah dibuat tendernya, hilang. Nah maka supaya tambah kuat pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan buka surat 6 ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, menimpakan suatu kejadian kepadamu, fala kashifalahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia.
Jadi kalau memang udah waktunya sakit, udah waktunya bersin, udah waktunya pilek, udah waktunya demam, udah waktunya mungkin bangkrut, udah waktunya bawa belur, maka fala kasyifalahu illahu. Kasyif itu artinya diangkat, dibuka, dihilangkan, dicabut, bisa dibilang ya. Fala kasyifalahu illahu. Yang bisa menghilangkan penyakit itu Allah, yang bisa menyembuhkan Allah, yang bisa menyehatkan Allah, yang bisa menguatkan Allah, yang bisa mempersatukan Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Nah, teman-teman semua, yang bisa mengangkat dan menyelesaikan itu cuma Allah. Kalau Allah sudah melekatkan sesuatu. Jadi gini, ibaratnya pohon ditanam lu ya, yang nanamnya kan Allah. Maka yang bisa mencabut atau mematikan pohon tersebut ya cuma Allah. Satu dunia lah pengen membuat pohon itu mati. Satu dunia pengen memberikan kemudorotan, maka tidak akan pernah terjadi. Nah, maka abang kakak yang baik yang rahmati Allah, di kalimat yang kedua, wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyamsaska bi khairin, apa artinya wa iyamsaska bi khairin? Kalau Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia akan datang dengan segala macam kebaikan dan kemaslahatan. Dia akan datang dengan berbagai macam hal kebaikan. Betul-betul unpredictable, tidak pernah terprediksi. Itulah rezeki, min haitsu la yahtasib. Jadi gini kawan-kawan, kalau kalimatnya tadi itu wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu, jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan mudaratnya tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Wa iyamsaska bi khairin, tapi kalau Allah mengizinkan takdir yang baik buat kawan-kawan, sembuh, sehat, dapat pekerjaan, dapat jodoh, dibukakan bisnis baru, hatinya jadi senang, rezekinya semakin berkah, keluarganya harmonis, istri bisa hamil dengan izin Allah. Itu kan wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalimat fahuwa ala kulli syai'in qadir ini menunjukkan bahwasanya Allah tuh kalau mau ngasih pertolongan tidak pakai sebab. Saya ulang ya. Jadi gini, kalau keburu poin dari surat 6 ayat 11. Kalau Allah mengkehendaki keburukan, tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Itu poin pertama. Kalau Allah sudah mengkehendaki keburukan, Allah mengkehendaki keburukan, maka tidak ada yang pernah bisa menghalangi. Itu. Tapi kalau Allah mengkehendaki kebaikan, maka bisa jadi datangnya nggak pakai sebab. Suka Allah saja. Nah, ini dia. Jadi gini teman-teman, saya ulang ya kalimatnya ya. Di surat 6 ayat 17, supaya kita mudah nih ngingatnya nih. Apa sih poin penting dari surat 6 ayat 17 itu? Poin pentingnya adalah kalau Allah mengkehendaki. Kalau Allah mengkehendaki keburukan, ya kan? Tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Itu langsung pasti kena. Oh, si fulan kena ini, si fulan sakit ini, si fulan bangkrut, si fulan usahanya belum maju, si fulan ini macam-macam lah teman-teman. Oke ya. Baik. Jadi kalau Allah mau menghendaki keburukan, tidak akan ada yang pernah bisa menghalangi. Tapi kalau Allah mengkehendaki kebaikan, maka bisa jadi datangnya nggak pakai sebab. Nah, saya ulang lagi. Kalau Allah mengkehendaki kebaikan, wa iyamsaskallahu bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir itu
menunjukkan datangnya rezeki nggak pakai sebab. Misalnya gini, kalau teman-teman kerja terus dapat gaji, itu bisa jadi ada sebabnya. Nah, tapi ada pintu rezeki teman-teman yang datang itu nggak pakai sebab. Tahu-tahu datang aja, suka-suka Allah, fa'alul lima yurid. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini dia yang kalimat wa iyamsaska bi khairin. Wa iyamsaska bi khairin. Jadi gini, saya ulang kalimat poin pentingnya ya. Kalau Allah menghendaki keburukan, tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Ya kan? Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan atau pengen datangkan rezeki sama kita gitu, itu datang itu enggak pakai sebab teman-teman. Enggak ada urusan sama kerja. Kadang-kadang ya kalau orang tanya, Ustaz kok bisa kayak gitu? Ya itulah Allah. Suka-suka dia, betul-betul suka-suka dia. Fa'alul lima yurid. Maka datangnya rezeki kalau memang udah jatah kita itu enggak pakai sebab. Kita ndak ada berpikir sama sekali kawan-kawan, ndak ada terlintas, ndak ada ini, toto trek dikasih. Kok dikasih nih? Iya buat antum, mana udah lama pengen ngasih. Oh masya Allah. Nah jangan lupa teman-teman, begitu dikasih langsung ingat sama yang. Nah kemarin saya lupa bahas sebagai closing statement dari materi kita. Nah, kapan kita disebut sebagai hamba yang bersyukur? Nah, ini udah pernah sih saya bahas, cuma kita akan bahas ulang. Kan gini teman-teman, tadi ya saya mau tekankan pada kalimat Allah kalau menghendaki kebaikan maka bisa jadi datangnya tidak pakai sebab. Saya ulang sekali lagi, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, bisa jadi datangnya tidak pakai sebab. Nah, jadi tidak pakai sebab. Tidak ada urusan sama kerja, tidak ada urusan. Jadi semua terjadi itu dengan sangat mudah, ya kan? Makanya saya pernah bilang sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke syukur, gini teman-teman. Kita tidak pernah tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu kita ada di mana. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak pernah tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu kita ada di mana. Nah, ini kemarin bahasa waktu kumpul di Jogja ya, sak kersaning Gusti. Makasih nih Kak Derat Sativa, kita tidak pernah tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu kita ada di mana. Jadi teman-teman teman-teman yang baik, ya kan? Kalau Allah berkehendak yang baik-baik itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kadang-kadang datangnya, wujudnya, kehidupannya, aktualisasinya itu tanpa sebab. Jadi kadang-kadang kita yang bingung gitu, kok bisa ya datangnya? Kita kerjanya di sana, dapatnya di sebelah sini. Nah inilah yang saya pengen tekankan kepada kawan-kawan. Tolong usikum ya nafsi bitaqallah. Kebaikan-kebaikan itu harus dipikirkan possibility atau kemungkinan-kemungkinannya. Maksud itu gini, ya Allah saya yakin dan percaya nih, Engkau ini tidak mungkin salah kasih rezeki, Engkau tidak mungkin mengingkari janji, Engkau tidak mungkin. Nah, teman-teman tuh harus sering-sering terapi kepada diri sendiri dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Saya yakin dan percaya Engkau tidak mungkin sia-siakan apa yang hamba sedang usahakan. Selama rezekinya halal, selama teman-teman berada di jalan yang kebaikan, selama teman-teman cari dengan cara yang benar gitu ya, niatnya benar, caranya benar, maka insya Allah akan dimudahkan Allah. Nah tadi ada yang tanya, Ustaz gimana kita membedakan bahwasanya kita tuh sedang berada di jalur yang benar gitu ya, berada di jalur yang baik gitu. Nah maka amal soleh itu, nih catat ya,
amal soleh hanya akan diterima dengan 2 syarat. Satu, niatnya benar karena Allah. 2, caranya benar. Jadi teman-teman, sebagai closing statement di pagi hari ini, amal soleh itu hanya akan diterima Allah dengan 2 syarat. 1, niatnya benar karena Allah. 2, caranya benar. Nah kan ini pada testimoni, benar sekali Ustadz, Allah maha baik, selama 10 hari isolasi alhamdulillah yang order barang banyak ke saya, padahal cuma dari rumah aja. Masya Allah, ya kan? Ya, Allah punya skenario yang terbaik buat kawan-kawan semuanya. Nggak usah takut sak kersaning gusti gitu ya. Betul-betul tak terduga. Allah maha kaya, ya kan? Allah maha kaya, kita kan miskin, kita kan nggak punya apa-apa. Maka kalau teman-teman bertanya, Ustaz di mana sih kita nih memastikan bahwasanya kita tuh layak atau pantas diterima Allah? 1, niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua, yang kedua, kita lakukan dengan cara yang benar. Kalau misalnya teman-teman membuka rumah makan, ya pastikan membuka rumah makannya itu benar gitu ya. Bukanya tuh pas orang mau makan. Bukanya jam 1 malam kan tidak ada yang makan. Ada lah mungkin, tapi tidak banyak gitu ya. Nah maka buka niatnya karena Allah, niatnya benar, caranya benar. Jadi ada 2, niat dan cara. Nah, ini yang saya akan share sama kawan-kawan semuanya. Kita ulang lagi dari pertama. Di surat 35 ayat 2, kalau memang itu rezeki kita, jangankan diambil orang, tertukar pun tidak akan pernah terjadi. Kalau bukan rezeki kita, tidak akan pernah sampai walaupun sedikit. Yang dimaksud dengan rezeki adalah apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita sedekahkan. Oke? Nah, lalu di surat 6 ayat 17, kalau Allah mengkehendaki keburukan, maka tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mengkehendaki kebaikan, maka tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Tapi ya ini ya. Kalau Allah mengkehendaki kebaikan, nah saya mau teman-teman pagi hari ini garis bawahnya itu di kebaikan. Kayak saya misalnya gini, ya Allah aku nih kalau pakai duit seorang tak sampai umroh nih. Tapi rasanya kok Baitullah tuh dekat sekali ya. Aku kalau nengok Ka'bah tuh nangis. Terus kalau nengok orang tawaf tuh rasanya aku pula yang tawaf di situ. Terus nengok makamnya Rasul, sholawat, neteskan air mata. Dekat kayaknya sama Baitullah nih. Aku tak tahu lah caranya gimana, tapi aku yakin kau akan sampaikan aku ke sana. Nah, itu namanya wa iyamsaska bi khairin. Teman-teman tuh kayak ada, kalau bahasa guru saya tuh dream connecting. Jadi nyambung gitu loh. Nyambung dengan apa yang diinginkan. Nah, terus ada yang tanya, Ustaz kapan kita disebut hamba yang pandai bersyukur? Besok. Ya kan? Besok. Besok kita akan bahas. Hari ini kita mau tekankan di kalimat ini. Teman-teman, kalau Allah mengkehendaki kebaikan, maka bisa jadi datangnya nggak pakai sebab, suka-suka Allah aja. Seperti saya pernah di episode punya hutang. Lalu saya berpikir, kalau punya hutang 100 juta ini harus ngelunaskannya dengan cara bayar kan gitu. Cicil, berapa kali saya harus cicil? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata teman-teman, ternyata abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hutang saya itu lunas dengan cara yang sangat mudah gitu. Tahu nggak apa gimana caranya? Hutang saya lunas dengan cara orang yang punya hutang, yang meminjamkan saya itu bayar dengan
diikhlaskan. Masya Allah. Jadi dia bilang, ya udah Pak, karena Bang Lukman saya lihat gini, sekarang sedang ngurus kebaikan, ngurus amal soleh, maka saya sekeluarga memutuskan untuk mengikhlaskan. Itu betul-betul di luar prediksi saya. Saya sempat nangis, sempat terdiam, kata orang Pontianak temenong gitu ya. Gitu, ndak nyangka. Aku dulu cari duit pontang-panting, berpikir gimana cara ngerjakannya, gimana cara ngelunaskannya, dan ternyata rupanya keburukan itu, hutang itu lunas dengan cara diikhlaskan. Nah, ada satu lagi kejadian. Nah, itu kenapa kalau teman-teman sering dengar kemarin saya bilang kebaikan tidak akan pernah mati, kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Jadi saya pernah dicerita pernah cerita tentang saya punya utang dulu ya di Malaysia. Tapi sebelum saya punya utang itu, ketika saya punya utang itu, saya sedang difitnah oleh orang tersebut juga. Oleh orang lain. Cuma orang ini termakan hasutan sehingga dia percaya dengan fitnah itu. Sampai akhirnya saya ninggalkan Pontianak, ninggalkan Kuala Lumpur beberapa tahun. Saya balik lagi ke Kuala Lumpur untuk menemui beliau untuk untuk melunasi hutang atau untuk bayar hutang semampu saya. Qadarullah teman-teman, begitu saya datang, suaminya itu tidak berani menemui saya. Istrinya yang datang menemui saya lalu bilang gini, Pak Lukman, saya ini mau nyampaikan sesuatu penting dari suami saya. Suami saya tidak berani karena tidak enak sama Pak Lukman. Jadi beliau nyampaikan, jadi Pak Lukman, semenjak Pak Lukman meninggalkan Kuala Lumpur, kami jadi tahu bahwasanya yang baik itu yang mana, yang salah itu yang mana. Dan kami minta maaf sama Pak Lukman karena kami pernah termakan hasutan dan percaya bahwasanya Pak Lukman tuh gini. Maka sebagai permohonan maaf kami kepada Pak Lukman, maka hutang yang pernah Pak Lukman pinjam kepada kami itu kami ikhlaskan. Itu 4.000 ringgit abang kakak. Bagi saya 4.000 ringgit itu ya banyak sekali gitu ya. Bagi saya saat itu tahun 2012, 2010, itu 2011, 2012 tuh 4.000 ringgit itu ya besar sekali gitu lah. Mungkin bagi kawan-kawan yang tidak ada apa-apanya. Ya bagi saya saat itu besar. Nah di situ saya belajar, oh bisa ya hutang itu lunas tidak pakai bayar ya. Ada cara lain rupanya. Nah, kenapa saya sering-sering ceritakan ini? Untuk ngasih tahu kawan-kawan juga, wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah punya kehendak, ya kan, kalau Allah punya kehendak yang baik-baik, datang itu tidak pakai sebab gitu loh. Nah, tapi teman-teman, dalam menjalankannya, niatnya harus benar karena Allah. Dan caranya juga harus benar. Dan jangan pernah punya etikat buruk. Alah, utang aku nih paling nanti diikhlaskan bah. Nah itu kalimat-kalimat yang membuat Allah tuh tidak jadi tolong. Kalau saya tuh memang terbang dari Pontianak, naik bus ke Kuching supaya bisa hemat. Dari Kuching ke Pontianak, dari Pontianak ke Kuching naik bus. Dari Kuching ke Kuala Lumpur naik pesawat, itu pun pakai AirAsia yang promo. Supaya bisa menghemat, dengan niat saya nenteng uang, bawa uang untuk bisa bayar. Tapi di luar prediksi saya teman-teman, begitu saya datang ke Kuala Lumpur, justru orang yang meminjamkan uang kepada saya justru malah mengikhlaskan. Nah ini kan beda kasus teman-teman. Sak kersaning Gusti tadi itu. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin menunjukkan etikat baik, datang terbang ke Kuala Lumpur, pengen bayar hutang. Rupanya qadarullah, di luar prediksi saya, hutang itu dibayar dengan cara yang tidak biasa. Akhirnya uang saya balik lagi teman-teman. Malah pulang dari Kuala Lumpur itu ditentengin oleh-oleh macam-macam. Masya Allah, tabarakallah. Niatnya harus karena Allah, harus benar karena Allah, bukan karena punya niat buruk. Nah karena teman-teman sejatinya Allah tuh kan melihat niat. Innamal a'malu binniyat. Tunjukkan. Ya kan? Iktikat baik. Nah, jadi kalau orang tanya, Ustaz, apakah kita berada dalam dimensi sak kersaning Gusti? Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Masuklah dengan niat baik. Niat baik dan benar. Lalu lakukan dengan cara yang benar.
lakukan dengan cara yang benar. Saya pengen kasih tahu sama kawan-kawan, saya pengen cerita sama abang kakak semuanya, bahwasanya Allah tuh ngasih solusi, ngasih jalan keluar, ngasih pertolongan betul-betul di luar prediksi kita, di luar pikiran kita. Jangan pernah kita yang nyusun-nyusunnya, kayaknya nanti dari sini lah, kayaknya dari sini lah, kayaknya dari ini. Nggak dapat teman-teman, saya udah pernah ngalami berkali-kali kok. Berharap, memprediksi, menghitung-hitung, mengira-ngira. Ya kan? Nggak dapat, capek, sedih iya. Buka-buka mobile banking, nggak transfer. Astagfirullahaladzim. Giliran kita nggak pakai prediksi, giliran kita nggak ngitung-ngitung, giliran kita nggak nyangka-nyangka, benda tuh datang. Suka-suka dia, sak kersaning Gusti. Masuk ke dimensi sak kersaning Gusti itu dengan cara niat baik. Ya, semua karena Allah, berbuat karena Allah. Insya Allah teman-teman. Pokoknya saya nih tiap pagi nih kerjanya nih ngasih, kalau di Gontor dulu istilahnya ngasih tasjid, ngasih semangat buat kawan-kawan semuanya. Pokoknya yang selama teman-teman kerjakan tuh benar, niatnya karena Allah, untuk kebermanfaatan, untuk kemaslahatan, jalan ya terus. Kadang-kadang tuh teman-teman, yang kita kerjakan apa datangnya dari mana, percayalah. Suka beda, suka Allah memang sak kersaning Gusti, fa'alul lima yurid. Jadi kalau memang rezeki kita, ya kan, Allah memang menghendaki kebaikan, bisa jadi datangnya nggak pakai sebab. Itu aja dicatat baik-baik. Jadi datang itu nggak pakai sebab. Maksudnya tuh ya kita nggak terpikir untuk ini dari sini, nggak ada. Allah yang wujudkan. Nah, tapi sunnatut tadarruj atau sunnatullahnya kita harus tetap jalankan. Satu, niatnya benar, niatnya baik karena Allah, ya kan. Yang kedua, caranya juga harus benar, ya kan. Buka restoran, makanannya harus enak atau enak banget. Sudahlah enak banget, ya kan. Tambah pelayanannya, ya kan. Ya kan. Kemudian kita nih tetap harus menjalankan sunnatut tadarrujnya. Jadi gini teman-teman, kenapa kita harus ikhtiar kalau sudah ditentukan takdir rezekinya? Ya kenapa harus mandi kalau nanti kotor lagi? Kenapa harus makan kalau nanti lapar lagi? Sofa Marwa, Siti Hajar itu lari dari sofa ke Marwa, sofa ke Marwa, sofa ke Marwa. Dapat rezeki enggak dia di sofa Marwa? Enggak, rezekinya di tempat lain. Jadi menjalankan sa'i itu, ya kan? Sa'i itu ya sunnatut tadarrujnya memang harus lari di situ. Walaupun Siti Hajar tahu nggak ada air kayaknya nih, nggak mungkin lah ada air, susah banget. Begitu dia balik ke anaknya melihat, ternyata ada air di bawah kaki Ismail. Terus masa iya Siti Hajar bilang ini, ya Allah please deh, kalau gitu tadi saya mendingan nggak usah lari-lari di sofa Marwah. Gara-gara lari di sofa Marwah itulah yang membuat kaki di bawah kaki Ismail keluar air. Nah maka teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kita nggak pernah tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu di mana kita sedang berada. Nah, saya tertarik tadi dengan ada statement, kalau buka restoran makannya harus enak dan enak banget, yang jelas halalan thayyiban. Jadi teman-teman kan 3 kalau buka restoran tuh. 1 rasa, ya kan, enak atau enak banget. 2 pelayanan. Yang ketiga jaga kualitas. Maka kalau buka rumah makan, buka restoran, kalau memang bergerak di bidang usaha, harus pakai gramasi, harus pakai standarisasi. Gramasi itu garamnya sekian, gulanya sekian, kecapnya sekian. Nggak boleh pakai filling. Nah mazhab filling ini yang kadang-kadang bisa berubah-berubah rasanya. Nggak boleh. Kalau teman-teman buka usaha, bisnis apapun, pakai gramasi, pakai standar, pakai KPI, ya kan. Nah jadi mudah-mudahan kita bisa paham bahwa sunnatullahnya itu ya betul, gerak dulu, ya kan. Gerak dulu, berbuat dulu. Ya ada
sinyal yang kita kirim sama Allah. Kalau Siti Hajar cuma duduk ya, nunggu mudah-mudahan lah ada ayat di bawah kaki Ismail. Nggak sa'i teman-teman, nggak sofa marwah. Nah, ini jadi nggak akan jadi sebab turunnya ayat tersebut. Tapi yang teman-teman harus ingat, yang harus diingat adalah gara-gara sofa marwah, air zam-zamnya keluar. Dan jangan pernah berpikir bahwasanya apa yang sedang kita usahakan itulah sebab utama rezeki itu datang. Jangan. Itu nanti jadi teman-teman kecewa. Ustadz, saya udah jualan online, Ustadz, nggak laku. Saya udah usaha ini, saya udah ini. Nggak dapat. Jadi karena teman-teman menjadikan usaha atau ikhtiar itu sebagai Tuhan, sebagai pintu rezeki. Enggak, itu wasilah aja. Allah bisa datangkan ke tempat lain kok. Saya ngalami itu, nggak punya duit beli mobil, nggak punya duit untuk beli mobil, nggak cukup gitu ya. Tapi Allah kasih mobil di mana-mana dengan izin Allah, bisa pakai. Nggak punya rumah, saya yang masih ngontrak sampai sekarang, dengan izin Allah, ada rumah yang bisa saya tempati. Nah, orang kan pasti ngomong lah suku-suku, oh ceramah kemana-mana, ini rumah masih ngontrak. Ya mulut-mulut orang ya suka-suka lah. Ya kan, orang punya hak untuk ngomong, saya pun punya hak untuk tidak dengarkan kan gitu. Nah, daripada saya beli rumah tapi riba, ya kan, enggak apa-apa ngontrak. Emang hilang kemuliaan ngontrak? Ya kan, di dunia ngontrak enggak apa-apa gitu. Di akhirat nanti punya rumah sendiri. Nah, anak-anak saya bilang, nah ini bukan rumah ayah, kita ini numpang di sini. Suatu saat nanti anak-anak ayah pun kalau memang dekat sama Allah pasti dikasih rezeki sama Allah. Nah, belajar untuk tidak merasa memiliki. Tapi buat teman-teman yang hari ini dikasih Allah punya rumah, punya tempat tinggal yang layak, punya tempat tinggal yang baik, alhamdulillah masalah, silakan dinikmati rumahnya, disyukuri. Yang sakit tuh kalau kita udah tak punya rumah, bandingkan rezeki kita sama orang lain. Coba tuh Pak, lihat suami sebelah tuh Pak, dia bisa ngasih istrinya gini. Jadi berkelahi, suaminya nyeletuk, kau nikah ya sama dia? Ya kan? Jangan pernah, ya kan, kemarin saya bilang kan, jangan pernah membandingkan rezeki kita sama orang lain. Karena rezeki kita tuh beda-beda, setiap orang beda rezekinya. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita cuma lihat bahwasanya rumput tetangga tuh lebih hijau. Lupa kalau orang merawatnya juga susah loh. Disiram, dikasih pupuk. Kita cuma lihat orang tuh yang ada di Instagramnya kan. Yang lihat tuh cuma yang indah-indah. Coba teman-teman tanya sama diri sendiri. Yang teman-teman posting itu foto lagi ngiler, lagi belior-lior, atau foto yang ganteng dan cantik yang sudah diedit-edit. Sebagian besar tuh orang-orang akan memposting foto yang dianggapnya baik, dianggapnya bagus. Itu baru diposting. Yang ditunjukkan itu yang enak-enak aja. Di balik itu kan gak nampak. Oh, nyamannya kau punya butik, nyamannya kau punya toko, yang nyaman kau punya usaha. Emang dia pernah posting, pernah cerita di balik itu dia punya masalah apa? Kan enggak, teman-teman. Nah, jadi kalau orang tuh dapat nikmat, teman-teman harus dalam kondisi sadar, oh iya, satu paket itu, ini sisi putihnya, di sini ini sisi hitamnya. Yang kita nengok tuh adalah kebaikan-kebaikannya, di belakang itu perjuangan dia. Jadi jangan cuma nengok suksesnya saja, tapi nengok juga perjuangannya. Tanya dia pernah gagal enggak, pernah ditipu enggak. Saya punya guru, bisnisnya ratusan miliar per bulan, tapi pernah rugi sampai 30 M. Itu kalau dibelikan kerupuk, waduh, pusing pala Batman tuh makan kerupuknya. Ya kan? Jualannya sama, tapi rezekinya beda-beda, teman-teman. Ya kan? Strategi sama, bisnis sama, produk sama, usaha sama. Apa yang beda? Rezeki. Beda rezekinya. Beda rezeki setiap orang itu. Allah tahu kok siapa yang perlu banyak, siapa yang perlu sedikit, siapa yang kalau dikasih banyak jadi sombong, siapa yang dikasih sedikit ya udah bersyukur. Allah tahu. Nah, maka tunjukkan etikat baik, tunjukkan niat baik. Ya kan? Nah, tadi nih tangan saya, ini putih, ini hitam. Ya kan? Ini kebaikan yang kita nampak, di belakang itu ada pengorbanan dia. Mungkin dia jualannya sampai berpeluh-peluh, berkeringat-keringat, ditolak orang, dihina orang, dicaci maki orang. Cuma dia tidak pernah nunjukkan. Mukanya tuh tidak pernah kita bisa bedakan mana yang punya saldo, mana yang tidak punya saldo, kapan dia punya rezeki, kapan dia ini. Nah, maka teman-teman semua jangan pernah lihat satu sisi gitu ya.
lihatlah dua-duanya gitu, lihat dua dimensinya. Nah maka mudah-mudahan ini masih ada kebaikan yang bisa kita lakukan, dan jangan pernah membandingkan rezeki kita sama rezeki orang lain, karena setiap orang punya rezeki yang berbeda-beda. Strategi bisnis boleh sama, produk boleh sama, jualannya boleh samping-sampingan, ya kan? Tapi rezekinya tetap saja beda-beda. Ya, begitu kira-kira teman-teman pagi hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ada kebaikan yang bisa didapat, dan semoga kita bisa belajar terus, bisa tambah soleh terus, bisa tambah taat terus, dan semoga Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa berada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan ini mendatangkan ketaatan, kebaikan mendatangkan kemaslahatan. Tadi saya bilang rezeki, strategi bisnis boleh sama, produk boleh sama, cara jualan boleh sama, ya kan? Strategi produk bisnis, usaha, tempat jualan boleh sama, tapi rezeki setiap orang itu beda-beda. Dah, jangan suka banding-bandingkan diri kita sama orang lain. Jangan suka nengok-nengok orang lain lalu banding-bandingkan sama kita. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Insyaallah teman-teman yang nonton hari ini, teman-teman yang hari ini ikut belajar di SMK Subuh Menggapai Keberkahan, saya doakan semoga tiap hari semakin baik, tiap hari semakin soleh, tiap hari semakin semangat dalam kebaikan dan kemaslahatan. Insyaallah. Mudah-mudahan ini jadi pemahaman kita bahwasanya kalau Allah mengkehendaki kebaikan, ya kan, itu bisa jadi datangnya tidak pakai sebab, karena itu suka-sukanya Allah. Luruskan niat, bersihkan hati, niatnya benar karena Allah, caranya juga benar. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita akan sambung seperti apa amalan untuk orang yang bersyukur kepada Allah. Begitu. Tetap semangat kawan-kawan semuanya. Tiap hari kita belajar sama-sama. Saya pun insyaallah menguatkan diri juga, menyemangati diri juga untuk tidak boleh absen setiap hari, setiap pagi bersama kawan-kawan semuanya. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Uhibbukum fillah. Doakan saya teman-teman, doakan saya juga dengan keluarga, dengan anak-anak, semoga selalu istiqomah sampai jannah. Dan semoga teman-teman juga doa yang sama buat abang, kakak semuanya. Semoga selalu sehat ya dalam rahmat Allah, dimudahkan. Hari ini yang puasa, semoga puasanya diterima oleh Allah, amal soleh diterima oleh Allah. Hari ini kita jadi lebih baik daripada kemarin, kemudian besok lebih baik daripada hari yang ini. Terima kasih semuanya, titip salam buat semua keluarga besar. Tetap semangat dan istiqomah. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dijaga, kita semuanya dijaga dan dilindungi Allah. Semangat ya, jalani pagi ini dengan prasangka baik kepada Allah. Bismillah. Dimulai hari ini dengan Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, mulai hari ini dengan Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semangat selalu. Insyaallah Allah jaga kita semuanya ya. Jadi teman-teman pun tetap istiqomah, tetap optimis, tetap prasangka baik. Tidak boleh sedih, la tahzan. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Buat yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Semuanya cepat sembuh, disihatkan Allah, disihatkan Allah. Ini saya berdoa terus buat kawan-kawan semuanya, semoga selalu dijaga, dilindungi, dikuatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.